Dulu dia berlutut meminta tolong dengan kamu, sekarang dia berdiri menginjak harga diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas general reading. Dulu dia berlutut meminta bantuan kamu, sekarang dia berdiri menginjak harga diri kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Saat ini memang juga pada situasi di beberapa waktu yang lalu memang kamu juga dianggap cukup ya. Kamu dianggap serba berkecukupan, kamu dianggap dalam kondisi yang memang hidup kamu makmur, hidup kamu enak, hidup kamu terkendali dengan baik. Sehingga memang dalam situasi saat ini pun kamu juga bisa merasakan ada beberapa kondisi yang dimana memang orang ini juga meminta tolong dengan kamu. Kenapa? Kamu dianggap mampu, kamu dianggap cakap untuk bisa memberikan bantuan, untuk memberikan pertolongan kepada diri mereka. Tapi ya saya rasa semakin kesini juga saya rasa kok malah semakin kamu itu kayak dimanfaatkan gitu loh posisinya. Sehingga apa? Kebaikan kamu, ketulusan hati kamu untuk membantu mereka itu memang malah terkesan dimanfaatkan. Sehingga dalam situasi yang terjadi, saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena apa? Memang ada-ada saja beberapa orang yang selalu memanfaatkan kebaikan kamu. Sehingga apa? Kamu juga harus sadar kalau kebaikan kamu selama ini itu hanya dimanfaatkan saja. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam konteks yang terjadi, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang ada di dalam diri kamu saat ini. Sehingga dalam situasi ke depannya, kamu juga jangan sampai ada ketakutan dan juga jangan sampai ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus kamu khawatirkan secara berlebihan. Karena apa? Disinilah kamu mulai menyadari ternyata orang yang pernah kamu bantu, orang yang pernah kamu tolong itu juga ternyata malah memiliki niatan yang kurang baik dengan kamu. Ya memang ada hati yang mudah dibolak-balikkan ya. Tapi di sini emang kamu juga nggak senyangka itu gitu loh. Ternyata dia setega itu terhadap diri kamu. Ternyata selama ini kamu hanya dimanfaatkan saja untuk kepentingan mereka. Dan nyeseknya lagi adalah dalam situasi saat ini, mereka ini juga memiliki beberapa niatan untuk menjegal kamu, memiliki niatan untuk menghancurkan kamu. Karena apa? Mereka itu iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Jadi ya saya juga wanti-wanti kepada diri kamu untuk lebih aware, untuk lebih waspada dengan beberapa orang-orang yang seperti ini. Karena ketika orang-orang seperti ini terlalu kamu biarkan, tentu ini juga nanti akan malah menjadi permasalahan. Itu nanti juga malah akan menjadi perkara-perkara yang tidak begitu bagus. Jadi, saya sampaikan kepada diri kamu, kamu juga harus punya ketegasan saat ini. Karena kalau kamu tidak punya ketegasan, tentunya juga nanti akan bisa untuk memicu terjadinya beberapa hal yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ada kecemasan-kecemasan yang ada secara berlebihan. Karena apa? Ketika ada kecemasan-kecemasan yang ada secara berlebihan, justru nanti juga akan malah menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang tidak begitu baik. Kamu sudah tahu dimanfaatkan kebaikan kamu, sudah tahu akan dihancurkan oleh beberapa orang yang pernah kamu tolong. Jadi ya saya rasa kamu di sini juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan ingat, kamu juga jangan terlalu ceroboh dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Karena apa? Ketika kamu terlalu ceroboh, tentu ini juga nanti akan menimbulkan
beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya saya rasa dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada di dalam diri kamu saat ini, dan kemudian memang juga jangan terlalu menyesali apa yang sudah kamu berikan kepada mereka, sehingga apa, dengan kamu tidak menyesali perbuatan baik kamu, maka itu akan digantikan dengan hal-hal yang baik yang lainnya. Tapi saya rasa juga dalam situasi saat ini, sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan, kamu juga jangan terlalu ceroboh. Jangan terlalu ceroboh dengan beberapa situasi-situasi yang ada, termasuk kamu juga tidak boleh terlalu mudah percaya dengan orang lain, karena ketika kamu terlalu mudah percaya dengan orang lain, tentu ini juga nanti akan malah menimbulkan dalam situasi yang akan kamu hadapi ke depannya. Jadi kamu juga hati-hati juga, jangan mudah percaya dengan orang lain, karena juga tidak semua orang lain itu punya niatan yang baik. Ada beberapa orang yang memang memiliki niatan yang kurang baik dengan kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan pada posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan kondisi rezeki kamu. Walaupun memang juga ada beberapa orang yang menginjak harga diri kamu, berusaha untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk bersyukur. Karena apa? Situasinya adalah kamu juga terus bisa merasakan adanya beberapa hal positif dan juga terus bisa merasakan adanya beberapa hal baik yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang seharusnya bisa untuk kamu pahami, dan gak usah terprovokasi dengan emosi dari luar. Karena apa? Ketika ada provokasi dari luar, tentunya juga nanti malah akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi ya memang biar bagaimanapun juga tetap mensyukuri segala hal baik dan juga tetap mensyukuri segala hal positif yang bisa terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan terkait dengan orang yang pernah kamu tolong malah situasinya menghancurkan kamu, ya sudah, biarkan saja. Yang pasti semua itu kan pasti ada balasannya. Jadi kamu juga nggak usah terlalu khawatir dan juga nggak usah terlalu takut dengan beberapa situasi-situasi yang ada saat ini. Karena ya memang kalau kita berbicara soal posisi yang terjadi saat ini, kamu juga bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan situasi yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi secara keseluruhan. Jadi ya memang hukum tabur tua itu akan ada, dan sekarang ini kamu juga tidak usah terlalu menyesali segala situasi yang terjadi, dan tetap terfokus saja untuk memberikan situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sakudumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.